warteg lapar. Welcome to my YouTube channel. Nah, Christianizer, hari ini aku makan siang di warteg dan seperti janji aku yang sebelumnya, aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Christianizer, followers aku, subscribers aku di saat makan siang di warteg. Jadi aku disuruh sama tim kreatif aku, bisa nggak lo makan siang? Oh, tetap bisa, karena memang ini gue sering banget ke warteg. Kalau kulineran di daerah, nah ini kan di daerah rumahku juga ya kebetulan, jadi tinggal jalan kaki aja dari rumah. Jadi yang kemarin-kemarin bertanya sama Christina, hari ini akan Christina jawab ya. Oke, makan dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari netizen. Pertanyaan pertama, apa sih rahasia kakak agar tercantik di usia kakak yang sekarang ini? Rahasia cantik sampai sekarang, terima kasih sebelumnya sudah bilang saya cantik. Cantik itu relatif, tetapi yang pasti nomor satu adalah harus hidup sehat. Pola hidup sehat itu apa? Makan sehat, olahraga, minum atau makanan-makanan yang teratur. Kalau di usia aku yang sekarang ini, aku sudah mulai care sama pola hidup aku, pola makan aku. Jadi kalau misalkan aku mau makan banyak, aku berpikir dulu nih, karena kan dulu tuh gampang banget gemuk, gampang kurus, gampang ngurusinnya. Tapi kalau sekarang gampang gemuk, susah ngurusinnya. Jadi paling nggak harus balance. Ada olahraganya, ada makanannya apa? Buah-buahan, sayur-sayuran itu pasti. Minum air putih yang banyak, jangan banyak minum kemasan-kemasan. Itu aja sih dari Christina. Ada lagi pertanyaan nih kak, apa sih yang membuat Christina terkenal hingga sampai disebut sebagai diva dangdut Indonesia? Pencapaian apa aja yang belum sampaian sampai saat ini? Oke, jadi penyebutan aku sebagai diva dangdut adalah itu cikal bakal pada saat aku konser tunggal di Hard Rock Cafe tahun 2002 di Sarina. Satu-satunya penyanyi dangdut yang konser tunggal di Hard Rock Cafe dan diterima di Hard Rock Cafe adalah Christina, gitu kan? Itu makanya cikal bakal penyebutan diva dangdut. Yang dulunya penyanyi dangdut selalu disebut Ratu Dangdut. Sekarang setelah udah ada penyebutan diva dangdut, kesininya semuanya diva dangdut. Walaupun masih ada king ya, king of dangdut adalah Rhoma Irama, queen of dangdut adalah Umi Elvi Sugiarti dan lain sebagainya kan, seperti itu. Dan pencapaian yang belum aku capai adalah mungkin aku kepingin punya album yang masih terus ya berkarya, pasti ingin yang dikenang, yang legend seperti Jatuh Bangun. Nah sekarang kemarin kan Shawn Madu sudah menyusul Jatuh Bangun lah, artinya sudah terkenal walaupun banyak repackingnya ya, recycle-nya banyak gitu, tetapi kan pertamanya aku dan mendapat 5 penghargaan lagu Shawn Madu di AMI Award gitu kan. Nah ada pencapaian yang masih belum aku angan-angan aku atau cita-cita aku yang belum tercapai. Aku kepingin konser tunggal lagi jujur, tapi aku belum tahu kapan. Kapan ya, aku juga nggak tahu sih, kepengen banget. Cuma insya Allah kalau diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mencapai konser tunggal selanjutnya, kenapa enggak gitu. Ada lagi nih kak, satu lagi. Next pertanyaannya ada lagi dari netizen kak, ada nggak sih pengalaman buruk yang pernah Christina rasakan pada saat manggung? Kalau ada apa katanya? Banyak. Aku pernah kena timpuk, aku pernah gak nyanyi gara-gara rusuh penontonnya. Tangan kaki aku dipegangin lah di atas panggung gini kan. Serem banget gitu kan. Itu zaman-zaman tahun dulu ya. Terus panggungnya ambruk, tapi alhamdulillahnya aku selamat. Malah ada teman aku kasihan sih, apa kena ketimban speaker gitu kan. Kayak gitu. Jadi banyaklah cerita-cerita suka dukanya kan. Tapi alhamdulillah banyak sukanya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah masih dari seputar netizen. Kak Christina kan penyanyi nih, terus kenapa sekarang tiba-tiba mau jadi YouTubers? Jawab. Oke, karena banyak sekali yang bertanya, aku jarang sekali tampil di televisi karena kesibukan dan jadwal yang bentrok. Kadang aku harus ada di luar kota, luar negeri dan lain sebagainya. Aku harus punya channel sendiri biar yang bertanya itu, Christianizer yang bertanya, yang kangen sama Christina bisa lihat di channel YouTube aku. Oke? Nah, ada lagi nih, ini pertanyaan paling the best nih yang terakhir. Oh ya? Ini pertanyaan paling gokil banget ini kayaknya nih nggak ada pertanyaan yang hebat. Ini Najwa Shihab juga kalah nih. Oh ya?
Yang pertanyaan berikutnya adalah Kak, tanda tanya doang. Dia manggil Kak doang. Ya, aku juga tertanya sama tambahin tanda seru. Ya, segitu aja berarti pertanyaan dari netizen, Christianizer. Oke, terima kasih. Yeay. Nah, alhamdulillah udah kenyang nih Christina. Sekarang aku mau cari yang ada di sini yang mau nanya-nanya sama Christina. Tadi kan Christina sudah menjawab pertanyaan dari Christianizer yang ada di jauh di sana, jauh di mata dekat di hati sih. Nah, sekarang yang ada di sini mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke. Mau bertanya apa sih di sini? Ada sih. Nah, oke, kelihatan di kamera. Mbak Christina, saya kan ngefans banget sama Mbak Christina. Oh, iya. Bapak nih ngeluarin lagu single terbarunya. Pertanyaan yang sangat bagus karena pas banget dan doain ya untuk selanjutnya. Memang aku mau rekaman, sudah dipersiapkan ada 2 single yang mau aku luncurkan. Aku tinggal take vokal, musik sudah jadi dan segera keluar. Doain dan semoga suka sama lagunya. Iya, pasti aku. Namanya Mbak siapa? Ani. Mbak Ani. Ani. Terima kasih pertanyaannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Ada. Oke Mas. Namanya siapa Mas? Namanya Oke, Mas Idris. Mas Idris mau nanya apa? di daerah mana tempat yang paling berkesan pada saat manggung? Paling berkesan di saat aku manggung tentunya dari Sabang sampai Merauke itu semua berkesan. Nggak ada yang tidak berkesan. Jadi Indonesia itu sangat indah. Apalagi aku udah alhamdulillah udah sampai ke luar negeri. Jadi buat seorang penyanyi pasti punya kesan tersendiri. Semuanya berkesan Mas. Kalau yang nggak berkesan nggak dibayar kali ya nyanyinya. Iya memang ada sih yang nggak dibayar tapi ya udahlah biarin aja gitu. Itu dia. Makasih loh Mas Idris pertanyaannya. Ada lagi nggak ya? Sudah kah? Atau bapak? Bapak mau nanya? Oke Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Dia kelihatan Pak. Mbak. Dia kelihatan Pak. Ini lagi ngapain sih? Oh lagi ngapain? Lagi makan Pak di warteg Pak. Terus sambil bertanya sama yang ada di sini. Ada pertanyaan nggak buat saya? Gitu. Ini kapan sih ditanya lagi, Mbak? Yang bapak punya calon. Pak doain aja ya. Semoga saya segera menikah, terus dapat yang sayang sama saya, yang seiman, terus bisa sampai akhir hayat membahagiakan saya. Amin. Bapak siapa namanya? Mulyadi. Oh Pak Mulyadi. Jadi. Oh ya Allah, Pak Mulyadi bikin anak pasti jadi. Lucu banget sih Bapak ini. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Nah, terusin aja itu dia pertanyaan-pertanyaan yang Tugasnya siapa tuh? sudah ada di Warung Tegal alias Warteg. Dan sekarang buat kamu-kamu yang mau nanya lagi nanti akan Christina tayangkan lagi di channel YouTube berikutnya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Like, comment, subscribe di channel YouTube Christina. Oke? Jangan lupa loncengnya juga dibunyikan. YouTube Christina, like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Makan di warteg dapat oleh-oleh nih, bukan dapat oleh-oleh, beli oleh-oleh gorengan cemilan cepu-ceblabi. Aduh, tapi seru banget tadi ya, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Christianizer yang followers aku, subscribe aku. Terus jangan lupa terus komen. Terus juga tadi yang ada di warteg aku suruh bertanya, ada juga yang bertanya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jangan suka-suka untuk nanya-nanya lagi, nanti akan ditayangkan lagi di YouTube selanjutnya. Dan aku juga udah terima tantangan makan di warteg. Aku makan di warteg sih bukan first time ya. Pernah kalau makan di warteg pernah. Tapi udah lama juga memang nggak makan di warteg. Jadi agak nostalgia deh. Ini karena tantangannya dari kreatif aku. Oke lah, siapa takut gitu kan. Udah biasa kok makan, jangan kan di warteg. Tengah jalan lesehan juga oke. Tapi nanti itu ada waktunya. Terima kasih sekali lagi ya. Jangan lupa nonton terus channel Christina, pantengin terus, subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Dah.